Presiden secara pribadi sangat peduli kepada sepak bola nasional. Dan tentu secara posisi beliau di pemerintahan, beliau tadi memberikan masukan-masukan kepada kami bahwa bagaimana pemerintah siap mendukung transformasi sepak bola Indonesia. Adapun dari pemerintah sendiri melihat pemerintah siap membackup PSSI dalam membangun training camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita. Infrastruktur lainnya seperti lapangan-lapangan pertandingan yang memang akan dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya 3 bulan sebelum musim kompetisi. Ini tentu bagian yang luar biasa yang selama ini menjadi kendala, dan pemerintah juga mendukung, tadi disampaikan melalui Kapolri, tidak hanya perizinan tetapi juga bagian perbaikan daripada tentu sistem pengaturan skor, di mana Kapolri sendiri kemarin sudah menyampaikan sudah membuat satgas daripada mafia sepak bola. Hal lainnya juga beliau mengharapkan kerjasama yang baik antara PSSI dengan pemerintah. Tentu hal ini kami semua dari PSSI sangat mendukung hal ini. Karena kita yakini perbaikan sepak bola ini tidak mungkin kalau kita tidak bisa bahu-membahu, tidak hanya pemerintah dan juga masyarakat sepak bola untuk memastikan daripada transformasi ini. Contoh misalnya apa yang sedang didorong pada saat ini mengenai Inpres. Di dalam Inpres sendiri tentu konsekuensinya bagaimana kita berharap juga sepak bola pelajar bisa berjalan seperti di negara lain. Nah, hal-hal ini tentu perlu dukungan kementerian lain. Infrastruktur sendiri pasti juga perlu dukungan kementerian lain. Nah, hal-hal ini kenapa kami sangat senang sekali ketika kami bisa bertemu dengan Bapak Presiden langsung dan mendapat komitmen penuh bahwa sepak bola ini akan menjadi penting, menjadi program pemerintah. Tidak kalah pentingnya juga kami mendapat arahan bagaimana sepak bola harus punya blueprintnya. Apakah jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan ini menjadi komitmen kami bahwa blueprint sepak bola ini harus segera terjadi. Dan insya Allah kita buktikan dengan kepengurusan yang baru kita bisa bekerja memaksimalkan mungkin yang namanya sepak bola Indonesia. Tentu kerjasama antara kami PSSI dengan FIFA itu tidak kalah pentingnya, dan tentu kerjasama kita dengan pemerintah tidak kalah pentingnya. Kesinambungan 3 kerjasama ini kita harapkan menjadi konsistensi yang terus menjadikan transformasi sepak bola Indonesia ke arah yang benar. Itu saja dari kami. Pak, mana? Ibu? Cukup ya? Oh. Dipo dari Kompas TV, Pak, mungkin bisa diupdate soal status dari Pak Menpora yang sempat diisukan mundur. Kan tadi Pak Menpora bilang di pagi arahannya nunggu presiden. Ya. Apakah ini dibicarakan dan bagaimana hasilnya? Nanti beliau sendiri. Ya. Oke. Pak Erik. Ya. Ya. Diskusi Bapak Presiden langsung dengan Presiden Gianni Infantino ketika ada di G20, salah satunya Indonesia diharapkan bisa menjadi tuan rumah kejuaraan dunia tahun 2040. Artinya apa? Tentu kita harus punya blueprint menuju 2040. Apakah itu di program? Apakah itu di infrastruktur? Apakah itu juga tentu mendorong daripada percepatan tim nasional kita ataupun tentu pembinaan secara menyeluruh. Nah, jadi ini konteksnya ke situ. Karena tentu kalau blueprint tidak ada ujungnya, ya hanya blueprint.
Dan kalau blueprint ini ada tujuan besar, saya yakin siapapun pemerintahnya, siapapun menterinya, siapapun ketua PSSI-nya, kita punya tujuan yang sama. Mengibarkan bendera merah putih, mengibarkan Garuda di musim kompetisi atau jelas kompetisi tertinggi di dunia, yaitu bagaimana kita bisa menjadi tuan rumah. Jadi itu yang kita upayakan. Mungkin target blueprint sendiri, saya rasa ini kan kita baru akan adakan sarasehan sepak bola itu 4 Maret nanti. Itu khusus Liga 1, Liga 2. Habis itu nanti Liga 3, Asprof. Habis itu wasit. Nah, tentu setelah ini jadi baru kita bisa menciptakan blueprint secara jangka panjang. Kita hari ini kembali fokus kejuaraan dunia umur 20 ini dulu yang paling penting ya. Sekalian kita juga memperbaiki semua hal-hal yang memang sudah kita komitkan secara bersama transformasi sepak bola. Baik Pak Erik, saya Raffi Pak dari CNN. Pak, Masih memperbaiki semua hal-hal yang memang sudah kembali fokus kejuaraan dunia umur 20 ini dulu yang paling penting ya. Sekalian kita juga memperbaiki semua hal-hal yang memang sudah kita komitkan secara bersama transformasi sepak bola. baik Pak Erik, saya Raffi Pak dari CNN. Pak, terkait dengan manajemen supporter itu bagaimana nanti Pak Erik akan memiliki cara kerja dan juga manajemennya Pak. Dan kemudian ini kan FIFA juga menyoroti bahwa salah satu yang pantas disoroti itu adalah tidak adanya intervensi dari pemerintah begitu terhadap sebuah lembaga sepak bola di suatu negara begitu Pak. Nah kalau misalnya Pak Erik dan juga Pak Menpora nanti jadi salah satu sudah masuk ini bagaimana FIFA melihat hal ini Pak? Ya. Saya rasa gini, kadang-kadang persepsi yang dibentuk tuh intervensi dan kerjasama. Saya rasa kita ini semua mau kerjasama bukan intervensi. Kalau intervensi itu memaksakan kehendak pemerintah, contohnya misalnya kepengurusan ini ya semua wakil pemerintah. Kepengurusan ini dipaksakan tidak sesuai statuta. Tidak, ini kolaborasi antara komunitas kami yang memang pecinta olahraga. Dan track record saya sendiri kalau di sepak bola ya bismillah lah ya, bukan orang baru gitu. Dan kecintaan saya di olahraga juga tidak perlu dipertanyakan lagi. Artinya apa? Ini bukan intervensi tapi kerjasama. Kalau ini intervensi saya rasa kemarin habis saya dipilih FIFA langsung nge-ban. Kok malah dapat surat? Di dalam surat Presiden FIFA itu secara pribadi. Nah ini kata-kata yang luar biasa yang saya rasa pasti rekan-rekan Exco tidak pernah mendapatkan surat seperti ini. Biasanya hanya FIFA. Tapi ini secara pribadi pun mendukung. Artinya apa? Ini ada kedekatan moral.
bahwa kami semua yang ada di sini merupakan ya bagian dari sepak bola internasional. FIFA mengharapkan perubahan itu, apalagi didukung oleh pemerintah. Nah, lalu kita bicara mengenai tentu manajemen supporter. Nah, kemarin kita ada 2 yang kita lakukan, rapat ad hoc, ya rapat exco menentukan komite ad hoc, yaitu 1 mengenai supporter, kedua infrastruktur. Nah, alhamdulillah kami nanti 1-2 hari ini akan diajak oleh Bapak Presiden ke IKN untuk melihat ya potensi training center yang akan disiapkan. Tapi kita belum tahu di mana, jumlah hektarnya juga belum tahu, nanti kita 1-2 hari ini. Karena beliau akan mengunjungi sana, cuman kita diundang tadi. Lalu kita bicara manajemen supporter. Sama, itu karena ada komite ad hoc-nya, salah satunya Inpres Presiden juga, ini salah satunya. Bagaimana tentu kita mulai membangun mentalitas daripada visi pembangunan pecinta sepak bola bisa dari sekolah. Bagaimana anak-anak sekolah mulai di training, ini loh kultur sepak bola kita. Inilah kultur penonton kita. Memang perlu waktu 5-10 tahun. Tetapi juga ada jangka pendeknya, bagaimana kita duduk bersama klub-klub dengan pemerintah daerah dan supporternya langsung. Nah, ini memang sesuatu yang saya rasa sangat kompleks, tapi kita bisa jalankan kalau kita fokus satu persatu tetapi tepat waktu. Ya, kita kerja itu kan selalu saya bilang harus cepat dan tepat. Ya, ini yang penting. Karena itu saya rasa komitmen dari Exco, saya ngucapin terima kasih. Ini 3 hari ini saya gangguin terus, tapi hatinya memang di sepak bola. Jadi tidak merasa terganggu, betul ya para Exco ya? Betul, jadi enggak terganggu gitu. Terakhir, izin Pak mengenai Akbar dari Bisnis Indonesia mengenai dari perbincangan tadi, apakah dari Presiden sendiri, apakah ada arahan mengenai Piala Dunia U20 mengingat juga makin dekat juga ya. Mungkin untuk jawaban pertanyaan kepada Pak Zainuddin dan umur 20 mungkin karena beliau juga ketua Inafoknya, silakan Pak. Silakan. Ya, makasih Pak Ketum, Wakil Ketum dan teman-teman Exco. Pertanyaan pertama dulu ini dari Kompas, itu yang dikejar terus. Oke. Tadi saya secara pribadi sudah melapor kepada Pak Presiden dan tentu juga beliau sudah mengetahui tentang saya terpilih sebagai salah satu wakil ketua PSSI dan beliau menyerahkan kepada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih dan saya sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI. Dan itu dipahami oleh beliau. Dan beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Udah, jangan dijelasin panjang-panjang lagi itu. Masa kalian tanya lagi itu, jadi beliau sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, mendampingi Pak Erick Thohir, Bu Ratu Tisa, dan teman-teman Exco. Ya. Ya udah pokoknya saya sudah dapat izin dari Bapak Presiden untuk konsentrasi dan fokus ngurus sepak bola. Oke. Inilah. Ya. Enggak ada. Oh enggak, kan saya sudah nyampaikan saya akan konsentrasi dan fokus di sepak bola. Kemudian Presiden mengizinkan. Silahkan. Udah. Oke. Masa yang begitu harus diterjemahin panjang-panjang lagi. Oke. Nah, yang kedua tentang FIFA Under-20 World Cup. Ya, kita akan persiapkan dengan sebaik-baiknya karena saya masih Menpora. Mungkin besok paling lambat ya, Pak Ketua Umum, saya akan mengundang PSSI untuk membicarakan persiapannya dan semuanya kita akan lakukan sesuai dengan bimbingan dan panduan dari FIFA. Jadi FIFA tidak pernah melepaskan kita kerja sendiri karena semuanya kan harus standar FIFA. Ini mungkin dalam hari-hari ini FIFA sudah datang lagi untuk inspeksi stadion dan lain sebagainya serta persiapannya. Kan di dalam Kepres itu tanggung jawab Inafok
itu ada di Menpora sebagai panitia pendukung, tanggung jawab LOC itu ada di Ketua Umum PSSI sekaligus urusan tim nasional, dan infrastruktur ada di Pak Menteri PUPR. Jadi kita jalan, mudah-mudahan tidak ada masalah. Oke, makasih. Ya, Pak Erik. Kan itu bagian blueprint yang tadi saya bilang. Tapi tadi beliau sendiri menyampaikan, saya ini nonton sepak bola. Ya, mungkin para exco juga terkaget-kaget, saya pun terkaget gitu. Karena beliau sampaikan, beliau nonton kejuaraan ini, beliau perhatikan ini. Beliau juga mengusulkan perlunya cukup waktu tim nasional punya kebersamaan, tidak hanya dikumpulin seminggu. Nah ini kan hal-hal yang saya rasa yang perlu menjadi perhatian kita, dan kita juga tahu bahwa sepak bola kita ini kan bukan seperti Eropa ketika pemain langsung dikumpulin langsung jadi. Artinya apa? Ada siasat-siasat baru yang perlu kita terobos. Ya, apa itu ya? Itu menjadi bagian blueprint. Gitu. Dan saya rasa tentu kita akan fokus ke situ, tidak hanya prestasi tim nasional, tetapi banyak hal yang saya sudah sampaikan satu persatu kita konkretkan, tetapi tentu dengan timetable, dengan waktu-waktu yang nanti kita sepakatin gitu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.